Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam via daring ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian silang dua vektor. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Nah, jangan lupa juga berdoa sebelum belajar. Simak baik-baik ya videonya. Oke, perkalian silang dua vektor atau cross product merupakan kelanjutan dari operasi pada vektor di mana sebelumnya kita membahas penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan perkalian dot dua vektor. Perkalian silang dua vektor menghasilkan vektor lain yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan. Berbeda dengan perkalian dot yang menghasilkan skalar, perkalian silang dua vektor memiliki aplikasi yang cukup luas, diantaranya menentukan jarak titik ke garis, menentukan luas bangun datar, volume bangun datar, dan jarak dua garis bersilangan. Nah, perkalian silang dua vektor ini hanya berlaku pada vektor di R3 saja. Definisi perkalian silang dua vektor atau cross product. Perhatikan ilustrasi gambar. Jika vektor A tidak sama dengan 0 dan vektor B tidak sama dengan 0, dalam ruang dapat diputar tanpa mengubah besar atau arah masing-masing, sehingga titik pangkalnya berimpit. Dengan kaidah tangan kanan, ulir kanan didefinisikan bahwa vektor A cross vektor B atau cukup A cross B sama dengan vektor satuan dikalikan dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Nah, sin theta yang memungkinkan di sini adalah 0 sampai 180 derajat, di mana Ibu telah berikan tabel sudut-sudut istimewa yang biasanya digunakan pada sudut 0 sampai 180 derajat. Oke, nah ini dipelajari di matematika wajib ya, jadi tolong diingat kembali. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil perkalian silang dua vektor. Misalkan vektor A, A1, A2, A3, dan B, vektor B, B1, B2, B3. Hasil perkalian silang kedua vektor dapat kita tentukan dengan cara A dikali B, vektor A dikali vektor B sama dengan A2 B3 dikurang A3 B2, A3 B1 dikurang A1 B3, A1 B2 dikurang A2 B1, atau vektor A dikali vektor B sama dengan vektor A cross vektor B maksudnya ya, sama dengan A2 B3 dikurang A3 B2I ditambah A3 B1 kurang A1 B3J ditambah A1 B2 kurang A2 B1K. Nah, untuk memudahkan kita lihat slide selanjutnya ya sebentar. Nah, untuk itu sekarang kita lihat bentuk perhitungan di atas dapat kita tuliskan dengan bentuk lain yang dinamakan rumus determinan cross vektor. Nah, seperti ini ya. Atau kita lihat slide selanjutnya, lebih mudah. Jadi vektor A cross vektor B, nah kita bisa menentukannya sebagai berikut. Misalnya nih, kita menggunakan metode Sarus ya. Jadi I dikali A2 dikali B3, yang ke bawah itu semua plus ya, seperti ini. A2 dikali B3 dikali I ya, jadi seluruhan itu dikali, kemudian ditambah A3J A3 B1 ditambah K A1 B2, atau dituliskan seperti ini A2 B3I ditambah A3 B1J ditambah A1 B2K. Nah, selanjutnya karena kita sudah yang bagian positifnya, sekarang bagian negatifnya.
dikurang B1 A2K. Nah, jadi ini lihat yang terakhir ya. Kemudian B2 A3I, B3 A1J. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakanlah seperti ini. Ya, seperti ini untuk memudahkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini tadi ini B1 A2K yang ini ya. Ini dia. Oke. Kita lihat contoh berikut. Diketahui vektor A 2I dikurang J ditambah K, vektor B I tambah 2J dikurang 2K. Tentukan hasil perkalian vektor antara vektor A dan vektor B. Jadi kita akan mencari vektor A cross vektor B dengan menggunakan metode Sarus ya, lebih memudahkan kita. Jadi kita peroleh, kita lihat ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Kita tambahkan I dan J bagian sini untuk lebih memudahkan kita ya. Nah, kita lihat I kita lihat tarik garis ya. I min 1 min 2I ditambah 3I 1 kali 3 kali J ditambah 2K. Oke. Kemudian ditarik lagi. I min 1 kali min 1 K 2 dikali 3 dikali I, kemudian 2 kali minus 2 J. Oke, seperti itu. Jadi diperoleh 2I tambah 3J tambah 4K dikurang dalam kurung 6I dikurang 4J dikurang K. Atau kita kalikan dengan minus 6I ditambah 4J ditambah K. Nah, kita peroleh 2 dikurang 6I didapatkan minus 4I ditambah 3 kali 4 4J 4 kali K 4K tambah 1 K sama dengan 5K. Jadi hasil dari vektor A cross vektor B itu minus 4I ditambah 7J ditambah 5K. Selanjutnya, sudut antar vektor P dan vektor Q adalah 30 derajat. Jika panjang vektor P sama dengan 4 dan panjang vektor Q sama dengan 5, maka tentukanlah panjang vektor P cross vektor Q. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, panjang vektor P dikali panjang vektor Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q kali sin theta. Jadi tetanya yaitu 30 derajat. Jadi diperoleh sin 30. Ingat di tabel sin 30 itu nilainya berapa? Yaitu 1/2. Jadi diperoleh 4 kali 5 dikali 1/2. 4 kali 5 20 kali 1/2 sama dengan 10. Oke? Selanjutnya, diketahui vektor P sama dengan min 1, 1, min 1 dan vektor Q 2, min 1, 1. Jika vektor A panjangnya 1 tegak lurus dengan vektor P dan tegak lurus vektor Q, maka tentukan vektor 3 akar 2A. Penyelesaiannya sebagai berikut ya. Perhatikan baik-baik. Vektor B tegak lurus dengan vektor P dan Q. Artinya, vektor B ini adalah hasil perkalian silang antara vektor P dan vektor Q, yaitu sebagai berikut. Nah, kita menggunakan cara metode Sarus agar lebih mudah. Jadi, dari hasil perkalian itu kita peroleh 0 min 1i. Jadi, vektor A adalah vektor satuan. Nah, selanjutnya kita akan mencari vektor A adalah vektor satuan dari vektor B. Nah, ini rumusnya ya. Ingat, rumus dari vektor satuan. Ingat kembali catatannya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, kita peroleh 0 minus 1 per akar 2 minus 1 per akar 2. Selanjutnya itu kita akan menentukan hasil dari 3 akar 2A. Nah, hasil dari 3 akar 2A yaitu, jadi kita samakan antara, kita substitusilah vektor A. Ya, kita peroleh tadi ini. Nih dia. Aduh.
ini vektor A. Ya, ini kan kita cari vektor A-nya, ya kan? Nah, selanjutnya kita dapatkan ini kita substitusikan, ada A di sini. Nah, kita substitusilah A-nya di sini, oke? Jadi kita peroleh 3 kali akar 2 dikali 0 hasilnya 0. 3 kali akar 2 dikali minus 1 per akar 2 itu minus 3. 3 akar 2. Jadi ini dikalikan ke ini kalikan ini. 3 akar 2 dikali minus 1 per akar 2 diperoleh minus 3. Jadi hasil dari 3 akar 2 vektor A yaitu 0, minus 3, dan minus 3. Oke? Contoh terakhir, sudut antar vektor U dan vektor P adalah 30 derajat dengan U sama dengan X minus 2, 1. Jika panjang vektor U cross vektor V sama dengan akar 6 dan panjang vektor V sama dengan akar 2, maka tentukanlah nilai akar X pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan cari yaitu X pangkat 2, karena kita akan mencari di bagian sini ya. Sini ya. Jadi kita menggunakan rumus panjang vektor U cross vektor V. Jadi di sini kita peroleh panjangnya itu kan akar 6. Kemudian panjang vektor U itu sama dengan, kita cari dengan rumus panjang ya. Rumus panjang yaitu kita akarkan semua ya. Terus X pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, dikali vektor V-nya berapa? Vektor V-nya itu sama dengan akar 2 sin 30. Nah, ini ada sinnya kan? Sudutnya. Selanjutnya kita peroleh X pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kali akar 2 kali 1/2. Nah, selanjutnya kita substitusi sin 30. Nilai dari sin 30 itu sama dengan 1/2. Nah, kita uraikan. Karena di sini ada akar 2, ya, di sini juga ada akar 2, maka kita bagi masing-masing kedua ruas itu akar 2. Sehingga ini habis, ini juga habis. Jadi diperoleh sisa akar 3 sama dengan akar X pangkat 2 ditambah 5 dikali 1/2. Nah, 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2 akar 3 sama dengan akar X pangkat 2 ditambah 5. Setelah itu kita kuadratkan lagi masing-masing kedua ruas. Diperolehlah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali, ini kan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi 4 kali 3 diperoleh 12 sama dengan X pangkat 2 ditambah 5. Jadi kita pindah ruaskan 5 ke kiri menjadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi diperolehlah X pangkat 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita kan sudah dapatkan nilai dari X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai akar X pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3. Jadi kita peroleh X pangkat 2-nya kan 7. 7 tambah 2 sama dengan akar 9 dikurang 3. Akar 9 sama dengan 3. Dikurang 3 hasilnya 0. Jadi nilai dari akar X pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 itu 0. Oke? Jika ada yang kurang jelas, silahkan dikomentari di bagian bawah ya, kolom komentar. Oke, jadi ini latihan untuk kalian dikerjakan ya. Jangan lupa kirim catatannya dan latihan ini di grup kelas masing-masing. Oke, untuk pengunjung setia channel ini silahkan komen saja di bawah. Oke? Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.